Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023 adalah pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Santo Filipus Rasul yang berasal dari Betsaida di Galilea adalah seorang murid Yohanes Pemandi. Penginjil Yohanes menceritakan bahwa Yesus memanggil Filipus menjadi muridnya sehari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Setelah kenaikan Yesus, diketahui bahwa Filipus mewartakan Injil di Frigia, sebuah kota tua di Asia Kecil. Dari kisah ketiga Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, Filipus adalah murid yang wataknya spontan, tanpa ragu-ragu dalam bersikap. Ia tanpa ragu-ragu mengikuti Yesus tatkala menerima seruan panggilan Yesus. Mengenai akhir hidupnya, ada yang mengatakan bahwa ia menderita penganiayaan hebat serta disalibkan dengan kepala di bawah, sebagaimana dialami oleh Rasul Petrus di Roma pada pemerintahan Kaisar Domitianus. Sedangkan mengenai Yakobus Rasul, ia adalah anak Alfeus dan saudara sepupu Yesus. Ia dibedakan dengan Yakobus tua yang sudah lebih dahulu menjadi rasul. Yakobus muda ini baru dikenal setelah Yakobus tua dibunuh oleh Raja Herodes. Ketika para rasul terpencar sesudah peristiwa kebangkitan Tuhan, Yakobus muda ini tetap tinggal di Yerusalem dan kemudian menjadi uskup Yerusalem yang pertama. Santo Paulus menyebut Yakobus sebagai soko guru gereja, sejajar dengan Petrus dan Yohanes. Menurut sejarawan Hegesippus, Rasul Yakobus menghayati suatu hidup yang amat keras, tidak makan dan minum anggur, sederhana dalam berpakaian, dan banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa sambil berlutut. Kehidupan Rasul Yakobus ini nampak juga dalam surat-suratnya yang lebih menonjolkan perwujudan cinta kasih kepada sesama, terutama yang miskin dan melarat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 1 sampai 8. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja
menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada-Aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
mengenal Bapa dalam diri Yesus Kristus. Hari ini umat beriman Kristiani merayakan pesta kemartiran Santo Filipus dan Yakobus. Gereja ingin mengajak umat beriman untuk melihat dan menghayati secara rohani bahwa kesaksian hidup kemartiran orang-orang yang dinyatakan suci dalam sejarah gereja karena menjaga iman mereka bukan sebagai malapetaka, fatal, kekonyolan, dan kebodohan. Gereja ini mengajak umat beriman menghayatinya sebagai suatu kesaksian hidup demi iman akan Kristus yang bernilai sangat tinggi. Pilihan hidup iman yang dijalani dengan sukacita, penuh komitmen, bebas, damai, tanpa paksaan, suatu persembahan diri penuh sukacita bagi Kristus. Kemartiran mereka adalah pilihan hidup dan keputusan iman yang dijalani dalam kegembiraan rohani dalam Kristus yang diimani. Keberanian mereka dalam hal itu karena mereka yakin bahwa hanyalah Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup yang merupakan pesan pokok bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini berbicara tentang pokok kunci tersebut, yakni pengajaran Yesus tentang kedudukan dirinya dalam kaitannya dengan Bapanya. Dalam hubungan dengan itu, Yesus menegaskan beberapa poin yang sangat hakiki. Pertama, bagi Yesus, dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapanya kecuali melalui Dia. Barang siapa melihat Dia, melihat Bapa. Ini adalah poin pertama dan paling penting dari relasinya dengan Bapanya. Kedua, yang menjadi konsekuensi dari penegasan itu adalah bahwa segala sesuatu yang dikatakannya tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi merupakan pekerjaan dan peristiwa yang dikerjakan oleh Bapa sendiri yang berdiam dalam dirinya. Ketiga, berangkat dari penegasan itu, Yesus mengajak para murid dan pendengarnya untuk percaya pada apa yang Dia katakan tentang kesatuan Dia dan Bapanya dan semua peristiwa atau pekerjaan yang Dia lakukan selama ini. Ia juga menegaskan semua yang percaya padanya akan mampu melakukan apa yang Dia kerjakan, bahkan lebih dari itu. Ia juga menambahkan, apapun yang diminta dalam nama-Nya, semuanya akan dikerjakan oleh-Nya, supaya nama Bapa dimuliakan dalam dirinya. Bagi Yesus, hanya bertolak atau berangkat dari sini, orang bisa memahami siapa dirinya dan Bapanya secara lebih benar dan utuh. Pentingnya pemahaman yang tepat tentang hubungan antara Kristus dan Bapanya dijelaskan juga oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dalam bacaan pertama. Paulus mengingatkan mereka agar tetap berpegang teguh pada kebenaran kitab suci yang diajarkan. Dan bagi Paulus, kebenaran kitab suci itu menyangkut kehidupan Yesus Kristus itu sendiri sampai pada kebangkitannya. Paulus menegaskan hal itu karena ia sendiri adalah saksi tentang semuanya.
Kedua bacaan hari ini memberikan pesan tentang pentingnya memahami dengan benar hubungan Kristus dengan Bapanya. Hanya dengan pemahaman yang benar, orang akan mengimani Dia dan Bapa, dan hubungan antara keduanya dengan tepat dan benar pula. Pemahaman yang tepat dan benar akan membantu orang beriman secara kokoh dan tak tergoyahkan. Semoga demikian. Amin.